terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan buat setiap kami. Untuk kami membangun satu persekutuan bersama dengan Engkau. Lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Biar itu semuanya berbau harum. Naik ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dan Engkau yang menyempurnakan semuanya. Tuhan, kalau kami mau belajar kebenaran firman-Mu, mari Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang mengajarkan sendiri Tuhan di dalam hidup setiap kami, pribadi lepas pribadi. Mari Roh Kudus, ajari kami Tuhan dari hari ke hari untuk kami membangun manusia batiniah kami diperbaharui oleh Engkau sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan biar Engkau sendiri yang berbicara lewat setiap firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar sama yuk dari Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17 dikatakan yang bahasa Indonesia terjemahan baru dulu. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Diulang ya. Yesaya 32 ayat 17 terjemahan baru. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Biar firman Tuhan ini ya saudara menjadi patokan. Membuat setiap kita ini mengerti posisi kita ada di mana ya saudara. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Seringkali ya saudara-saudara, si jahat itu ngambil damai sejahtera, ngambil ketenangan dalam hidup setiap orang yang percaya. Biar firman ini menjadi patokan, menjadi rambu-rambu buat saudara dan saya. Posisi kita ini ada di mana? Apakah ada di dalam kebenaran? Di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ada ketenangan, ada ketentraman untuk selama-lamanya, bukan sementara ya saudara-saudara. Jadi firman ini menjadi alarm kalau buat saya. Nih, hati saya lagi nggak beres. Kalau lagi ada kegalauan, kekhawatiran, ketakutan, berarti saya ini lagi ada di posisi tidak ada di dalam kebenarannya Tuhan. Kebenaran diri sendiri, ya pasti itu ya saudara-saudara. Karena ini manusia ini otaknya seringkali jalan ya saudara-saudara. Tapi tidak menurut pikiran Kristus. Biar firman Tuhan pagi hari ini membuat setiap saudara dan saya kembali kepada posisi yang Tuhan mau. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi ketika saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, itu akan mengalami damai sejahtera. Ini Tuhan yang janji, firman yang janji. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Seringkali pergumulan, kesesakan ya saudara-saudara, mencuri semuanya yang firman Tuhan ini jamin buat saudara dan saya. Ada damai sejahtera, seringkali damai sejahtera itu hilang, diambil oleh si jahat. Karena seringkali kita ini sedang banyak memikirkan perkara-perkara yang seharusnya kita serahkan kepada Tuhan, kita minta Tuhan yang ambil alih untuk membuat setiap pergumulan dan saudara dan saya itu Tuhan yang
mengeluarkan jalan keluar. Tapi seringkali nanti caranya gimana ya, nanti begini bagaimana ya, nanti banyak cara yang kita manusia seringkali ya saudara-saudara berpikir di luar keinginan daripada Tuhan. Tapi biar membawa saudara dan saya ini balik kembali kepada posisi yang benar. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya Tuhan, ampuni mungkin ya saudara. Seringkali kita ini khawatir, takut, galau ya saudara, bete, wah macam-macam. Membuat damai sejahtera ini hilang, dicuri sama si jahat. Sehingga tidak ada ketenangan, boro-boro ada ketentraman, nggak bisa tidur ya saudara. Seringkali nggak bisa tidur itu yang membuat kita ini ketakutan demi ketakutan itu kita hadapi dengan kekuatan sendiri. Tapi biar firman ini membuat saudara dan saya, ayo semua kita pasti kepengen ngalami ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Kembali hidup di dalam kebenaran ya saudara. Roma 1 ayat 16 dikatakan bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya saudara, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Coba terjemahan firman Allah yang hidup. Ini bagus. Roma 1 ayat 16. Maka ketika Allah bukan Roma 1 ayat 16. Katakan gini saudara, Roma 1 ayat 16 firman Allah yang hidup. Sebab saya tidak merasa malu akan berita kesukaan mengenai Kristus ini. Berita ini adalah cara Allah yang penuh kuasa untuk membawa semua orang percaya ke surga. Berita ini mula-mula hanya dikabarkan kepada orang-orang Yahudi saja, tetapi sekarang setiap orang diundang untuk datang kepada Allah dengan cara yang sama. Saya tertarik dengan berita ini, berita kesukaan ini adalah cara Allah yang penuh kuasa untuk membawa semua orang percaya ke surga. Surganya bukan nanti ya serasa, tapi ketika kita ada di bumi juga mengalami surga ya saudara. Seperti firman Tuhan tadi, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran itu ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Jadi bukan nanti, tapi ini berita ini yang tengah adalah cara Allah yang penuh kuasa untuk membawa semua orang percaya ke surga. Jadi berita kesukaan ini yang membuat saudara dan saya ini mengalami surga ketika masih ada di dunia. Bukan nanti, di nanti sih sudah pasti ya saudara. Kita pasti percaya di surga itu lebih enak daripada apa yang di dunia. Tapi ketika saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, membawa setiap orang percaya menikmati apa yang surga sedang sediakan ya saudara. Setiap kita pasti mau dan kepengen mengalami. Jadi balik hidup di dalam kebenaran. Di dalam Roma 4 ya saudara-saudara, terjemahan firman Tuhan yang Allah yang hidup. Roma 4 ayat 18 sampai 21 ini cerita Abraham. Maka ketika Abraham memberitahu Abraham bahwa ia akan memberinya seorang putra. Ini Tuhan janji sama Abraham, memberi seorang putra yang akan menurunkan suatu bangsa yang besar. Abraham percaya kepada Allah meskipun
janji itu tampaknya mustahil terpenuhi. Dan karena imannya teguh, ia tidak merasa khawatir mengenai kenyataan bahwa pada usia 100 tahun ia sudah terlampau tua untuk menjadi seorang ayah. Dan bahwa Sarah istrinya pada usia 90 tahun juga sudah terlalu tua untuk melahirkan anak. Tetapi Abraham tidak pernah bimbang, ia percaya kepada Allah. Imannya tumbuh semakin teguh dan ia memuji Allah atas berkatnya itu, bahkan sebelum berkat itu diterima. Kadangkala ya saudara-saudara, ketika hidup di dalam kebenaran, kita dapat janji Tuhan, tapi belum menjadi kenyataan. Belum menjadi tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Ketika hidup dalam kebenaran, kita kan dapat janji Tuhan. Tapi seperti Abraham, janjinya itu belum terpenuhi. Abraham dikatakan ia tidak bimbang. Ia percaya kepada Allahnya. Imannya tumbuh semakin teguh. Ya saudara. Jadi ketika hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran itu untuk membawa saudara dan saya. Imannya itu tumbuh semakin teguh. Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Oleh sebab itu saudara dan saya, ayo bareng-bareng kita sama-sama bertumbuh di dalam iman yang teguh. Ya saudara-saudara, bertekun di dalam iman untuk kita ini tetap mempercayai akan setiap janji firman. Sekalipun seperti Abraham, berkatnya itu belum ia terima. Tapi ujungnya kita tahu bahwa setiap firman yang Tuhan berikan kepada Abraham itu tergenapi. Demikian juga dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita punya respon yang benar, ya Tuhan, saya mau hidup di dalam kebenaran. Maka janji firman Tuhan itu pasti ya dan amin tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Waktunya waktu Tuhan. Caranya cara Tuhan. Tapi biar kita teguh bertumbuh di dalam iman ya saudara-saudara. Jangan tergoyahkan, seringkali lihat kenyataan, mana janji Tuhan kau belum datang, mana janji Tuhan kau belum tergenapi. Semuanya ya saudara-saudara membuat kita ini jadi khawatir, jadi gak percaya, jadi hilang ketenangan, jadi hilang damai sejahtera, hilang ketentraman. Tapi biar kita balik setelah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, yuk kita kembali untuk kita menghidupi akan setiap janji firman Tuhan dengan sesuatu yang pasti. Pasti ini akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Kita balik di dalam Yesaya 32 ayat yang 17, terjemahan firman Allah yang hidup. Nah, kebenaran ini akan menghasilkan damai sejahtera dan mendatangkan ketenangan serta ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi balik saudara-saudara, ketika kita tidak ada damai, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman. Karena kebenaran itu yang akan menghasilkan. Bukan kebenaran diri kita sendiri, tapi kebenaran firman Tuhan ya saudara. Di dalam Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28 terjemahan baru saja. Lukas 11 ayat 28. Yesus ini ngomong berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara dan saya pasti mau menjadi orang-orang yang berbahagia. Mengalami dan menikmati akan setiap janji kebenaran firman. Ketika kita mendengar firman dan kita juga yang harus menghidupinya, memeliharanya, menjadi pelaku-pelaku firman. Yakobus bilang, ketika firman itu disampaikan, ya Tuhan, saya mau tetap pegang firman Tuhan dengan iman yang teguh. Seperti Abraham, sekalipun waktu itu belum terjadi tergenapi, tetapi
Alkitab mengatakan Abraham berharap juga dan percaya akan setiap kebenaran firman Tuhan. Iman kita tidak tergoyahkan dengan apapun yang mungkin kita alami saat-saat ini. Tetapi kita harus percaya ketika saudara dan saya punya komitmen, ya Tuhan, saya mau hidup di dalam kebenaran. Maka firman Tuhan itu yang akan menggenapi apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Ketika di mana ada kebenaran, di situ akan timbul damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman. Akibat kebenaran, ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Yakobus 1 ayat 6b dan 8. Bagian tengah, sebab orang yang bimbang, saudara dan saya ini suka bimbang ya saudara, enggak percaya nih firman Tuhan mana, enggak jadi-jadi dalam hidup saya, enggak jadi-jadi tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin ya saudara. Gelombang laut itu datang pergi, datang pergi, tidak membuat saudara ini punya iman yang teguh ya saudara. Karena kebimbangan itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Angin khawatir, angin takut, angin macam-macam yang membuat saudara dan saya ini tidak mempunyai iman yang teguh ya saudara. Ayat yang ke-7 lanjut. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya saudara, kalau saudara dan saya ini bimbang, jangan mengira bahwa saudara dan saya ini akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tapi biar kita punya iman yang teguh seperti Abraham, percaya kepada setiap janji firman, ya dan amin terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati ya saudara, tidak akan tenang dalam hidupnya. Ketenangan itu ada ketika saudara dan saya ada di dalam firman, hidup di dalam firman. Ya saudara, amin. Yakobus 1 ayat 22 ayat terakhir. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara dan saya, ayo bareng-bareng belajar menjadi pelaku firman. Bukan cuma senang dengan firman, tapi kita harus menghidupi dan hidup di dalam kebenaran. Sehingga apa yang menjadi janji Tuhan itu tergenapi terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dikatakan bahwa hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya saudara, tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menegur hidup saudara dan saya untuk balik kepada posisi yang benar seperti yang Tuhan mau. Karena ketika ada kebenaran dalam hidup saudara dan saya, maka akan timbul damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak bisa dicari di mana-mana, hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus itulah sumber damai sejahtera dalam hidup saudara dan saya yang percaya. Dan akibat kebenaran, ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Walaupun ada masalah ya saudara-saudara, biar masalah itu kita serahkan kepada Tuhan. Dan biar Tuhan sendiri yang akan mengambil alih seluruh pergumulan, kesesakan, kesukaran-kesukaran yang saudara dan saya itu hadapi. Karena kita percaya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup ya saudara. Jadi tidak ada kematian dalam hidup saudara dan saya. Ketika hidup kita percaya dengan apa yang Tuhan janjikan, waktunya tiba kita bisa menikmati surga ketika masih ada di bumi. Ya dan amin, itu terjadi. Saudara, ketika kita mereview ya saudara-saudara, perjalanan kita ke pulau-pulau, ada banyak pengalaman ya saudara-saudara, membuat kita ini jadi ajaib-ajaib gitu ya saudara-saudara. Sekalipun waktu kita mengerjakan semuanya,
Ada banyak hal yang membuat setiap kita ini jadi takut. Ya saudara, ketika saya pernah naik motor di tengah-tengah kebun sawit, ya saudara, nggak ada orang di sana ya saudara. Cuma motor yang dipakai kita aja, nggak ada yang lain, nggak ada kendaraan lain. Tapi itu pengalaman ya saudara-saudara. Yes, Tuhan terima kasih. Kalau nggak punya pengalaman sama Tuhan tuh, nggak punya ingatan bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu ajaib. Biar lewat pengalaman-pengalaman hidup ini ya saudara-saudara, kita ini melihat bahwa pertolongan dari Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam hidup saudara dan saya. Pertolongan Tuhan itu nyata ya saudara. Karena Allah tidak pernah membiarkan dan meninggalkan hidup saudara dan saya. Ketika ada di satu sekolah ya saudara-saudara, saya pernah lihat kok ada muridnya itu tua. Saya bilang itu pengalaman saudara-saudara. Kan anak-anak SMP, SMA yang kita layani itu, bahkan SD kita masuk juga nggak ada yang tua seperti itu. Tapi itulah yang Tuhan tunjukkan, bahwa di tengah-tengah pelayanan pun kuasa si jahat itu bisa mengacaukan gitu ya saudara, mengacaukan pikiran. Dalam nama Yesus saya bilang, ini kok ada orang tua, itu saya belum pernah lihat sebelumnya. Itu menjadi satu pengalaman. Ketika di foto tuh nggak ada itu nenek tua, itu nggak ada. Berarti kan bukan manusia ya saudara-saudara. Jadi itu, oh ya Tuhan terima kasih, Engkau tetap menjaga melindungi saya. Sekalipun di tengah-tengah pelayanan seringkali iblis juga tidak mau tinggal diam ya saudara-saudara. Bisa ganggu, bisa kacaukan pikiran, tapi dalam nama Yesus waktu itu semuanya dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga tetap seminar itu berlangsung dengan baik. Dan ujungnya kita bisa melihat, yes Lord, pertolongan Tuhan itu benar-benar nyata, perlindungan Tuhan itu benar-benar nyata. Saya nggak pernah mengalami sebelum dan sebelumnya, dan tidak akan pernah melihat lagi hal-hal yang seperti itu ya saudara. Saya berdoa. Tapi itu yang Tuhan tunjukkan, bahwa iblis itu ada ya saudara-saudara, yang bisa mengacaukan pikiran, konsentrasi, fokus kita dengan apa yang Tuhan mau. Jadi ayo saudara dan saya, berjaga-jagalah, hidup di dalam kebenaran, banyak baca Alkitab, banyak mendengarkan firman-firman Tuhan, sehingga iman kita ini teguh, tidak digeser oleh apapun, tetapi kita tetap percaya bahwa hidup di dalam kebenaran itu kita akan mengalami surga ketika kita ada di dunia. Sekalipun ada masalah, ada segala macam yang mengacaukan hidup saudara dan saya, tetapi biar ketika saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, maka damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman itu tidak akan menjauh dari hidup saudara dan saya, tapi kita menikmati bersama-sama. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati, amin. Coba ditayangkan Lukas 11 ayat 27 atau 28 ya tadi ya. Yang Lukas 11 tadi. Ya. Lukas 11 ayat 28 dikatakan begini. Tetapi Tuhan Yesus berkata, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ya. Tadi dikatakan hidup dalam kebenaran. Nah, Ibu Guatlan tadi cerita sudah menerangkan, hidup dalam kebenaran itu adalah membaca firman dan menjadi pelaku firman, ya kan? Jadi kalau itulah yang namanya hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan mengatakan, aku ini jalan, aku ini kebenaran. Berarti kita hidup di dalam Kristus. Kalau kita hidup di dalam Kristus, maka kita itu
bisa dikatakan berbahagia. Di luar Kristus, saudara dan saya tidak mungkin bisa berbahagia. Ya. Orang bisa punya rumah banyak, orang bisa punya harta yang banyak sekali, belum tentu orang itu berbahagia. Sekarang punya uang banyak, bisa beli apa-apa yang dia suka, ternyata anaknya nakal, mana bahagianya? Ternyata istrinya sakit, kanker misalnya, mana bahagia? Apa bisa uang itu? Belum tentu uang bisa menyembuhkan. Ya. Jadi rahasia kebahagiaan kalau mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Ya. Yaitu dengan cara membaca firman, mendengar, tapi harus melakukan. Memelihara itu artinya menjadikan firman itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sehingga benar-benar mempraktekkan akan firman. Kalau kita lakukan hal ini, saya jamin sesuai sama firman Tuhan, kita pasti berbahagia. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh memuji nama-Mu. Kami boleh mengagungkan Engkau. Dan kami boleh mendengar firman-Mu. Kami tidak ada satupun di antara kami ya Tuhan yang tidak ingin berbahagia. Oleh karena itu mampukan kami untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu. Mendengar dan menjadi pelaku firman. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami butuh kebahagiaan itu Tuhan. Mampukan kami menjalani seperti yang Engkau mau. Bapak, banyak masalah yang dihadapi dimanapun kami berada saat ini. Kami mau mempersembahkan semua masalah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apabila saat ini kami mengalami depresi, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau datang dan Engkau mengangkat semua depresi ini. Apabila kami saat ini sedang berjuang dalam sakit penyakit, Bapa, hamba minta di dalam nama-Mu, berikan roh kemampuan, beri roh kekuatan untuk dapat mengatasi dengan perjuangan bersama dengan Engkau. Semua sakit penyakit yang diderita dapat teratasi. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Apabila kami menghadapi suatu tekanan-tekanan perekonomian, kami mohon kekuatan yang daripada-Mu, sehingga kami dapat mengatasi semua masalah yang Kau izinkan terjadi. Karena kami tahu Engkau tidak akan membiarkan kami mengalami lebih dari kekuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami butuh daya tahan tubuh yang daripada-Mu Tuhan. Setiap pagi kami terus mengatakan di hadapan-Mu Tuhan. Setiap hari kami mau berkata kepada-Mu, kami butuh daya tahan tubuh ilahi. Karena dalam menghadapi akan keadaan cuaca saat ini, kami butuh badan yang sehat. Karena kami harus menyelesaikan semua destiny kami. Jangan sampai destiny kami terpotong hanya karena kami tidak sehat. Kami minta di dalam nama-Mu, daya tahan tubuh yang ilahi masuk dalam tubuh kami,
bersenyawa dalam tubuh kami, menghancurkan semua yang tidak baik dalam hidup kami, sehingga kami mengalami kekuatan, kesehatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberi hikmat marifat kepada Bapak Presiden dan semua staf yang ada, untuk dapat menyelesaikan akan tugasnya sampai akhir daripada semua masa jabatan. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau yang akan menentukan penerus daripada pimpinan bangsa kami. Engkau yang menentukannya, Engkau yang menunjuk Tuhan. Engkau yang mempunyai 1001 cara untuk menyelamatkan bangsa ini, untuk meneruskan apa yang sudah Kau rencanakan. Tidak ada kegagalan, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampai semua rencanamu gagal buat bangsa kami. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau dengan otoritas yang daripadamu Tuhan, Engkau yang akan melakukan dan memegang kendali atas bangsa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk cuaca yang saat ini tidak menentu Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, seluruh cuaca di dalam dunia ini biarlah ada dalam kendali yang daripadamu. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami boleh menaikkan semua doa-doa kami kepadamu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa, kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak akan mengalami kebahagiaan di luar Engkau. Oleh karena itu kami butuh pengurapan. Biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami, atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir mulut kami, dan atas hati kami. Tuhan, semua indera kami persembahkan kepadamu. Engkau yang akan memimpin dan mengurapi, sehingga berjalan seperti yang Engkau mau. Pagari hidup kami, dan lepaskan kami daripada semua keraguan-raguan kami. Jangan seperti gelombang yang dikatakan tadi, tapi kami mempunyai sesuatu yang teguh karena Engkau lepaskan kami dari semua keraguan-raguan. Bapa, ini tangan kami olesi minyak. Dengan pengurapan ini kami akan berjalan. Dengan pengurapan ini kami akan bekerja. Dan semua yang kami kerjakan bersama dengan Engkau, kami percaya akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Kaki kami juga kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan memimpin perjalanan kami hari ini. Sampai malam nanti kami boleh beristirahat, menyelesaikan semua pekerjaan kami hari ini. Dan kami mengalami bahagia bersama Engkau. Terima kasih Bapak untuk semua dan semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dan sepanjang hari ini kami mau berkata, berjalanlah bersama dengan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.